Selamat pagi bagi kita. Oke, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ajaib Tuhan kita, saudara. Besarlah kasih Tuhan bagi kita semuanya. Pagi ini kita akan meninggikan Dia, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allahku yang setia. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami cinta kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami rindu, kami haus akan-Mu ya Tuhan. Kami perlu dan kami butuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan kasih setia Tuhan. Biarlah mulut kami meninggikan Engkau dan memuji Engkau ya Tuhan. Bersama dengan umat-Mu, pendoa pengikut Yesus, mengalir kuasa-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Mari saudara, kita akan tinggikan Tuhan, kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Kita katakan saat terindah di hadirat-Mu, berkat tercurah ada padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di dalam hadirat Tuhan. Inilah waktu yang sangat luar biasa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nikmatilah saudara persekutuan kita dengan Tuhan dan sukalah di dalam hadirat-Nya. Maka berkat melimpah, berkat tercurah ada padanya, dialirkan kepada kita. Kekuatan yang baru dialirkan pada kita pagi hari ini. Bersama kita katakan lagi saudara, saat terindah di hadirat-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Lagi katakan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada berkat melimpah. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan,
kami datang kepadamu, membawa penyembahan kami, membawa syukur kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pagi ini kami sembah Kau. Pagi ini kami puji nama-Mu. Nama Yasana, kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan Engkau Tuhan. Engkau kekuatan kami, sukacita dan kebanggaan kami Tuhan. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami berdoa, kepadamu kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau bagi kami Tuhan. Kami puji dan kami sanjung nama-Mu yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kepadamu Tuhan kami membawa pujian kami. Kepadamu kami naikkan syukur kami. Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang termulia, Kau yang terindah. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu Yesusku. Nama Yasana rarararara Yasana rarararara Yasi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Kau yang menciptakan langit bumi semesta. Kau yang mengaturkan semuanya Tuhan. Kau yang menuntun hari-hari kami. Haleluya. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bersama dengan-Mu kami raih sukacita. Bersama dengan-Mu kami dapatkan perlindungan Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan bermazmur meninggikan nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bermazmur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Mari bermazmurlah saudara, haleluya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bersama katakan, aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan. Karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, diagungkan, diagungkan, dibesarkan, dibesarkan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Namamu yang tinggi luhur, namamu yang besar, namamu yang agung Tuhan. Dimuliakanlah namamu, dipuji-puji namamu. Oh, haleluya. Ajaib, sungguh ajaib perbuatanmu ya Tuhan. Ku hendak menghitungnya namun tak terhitung Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit Tuhan. Dengan apakah ku menyenangkan Engkau Tuhan? Dengan apakah Engkau dapat disejajarkan? Sungguh Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka jiwaku pun memuji-muji namamu, maka hatiku pun bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia. Oh ya, jiwaku merindukanmu Tuhan, hatiku bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau hebat bagi kami Tuhan. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku hanya dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan jiwaku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah? Dengan
apakah ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Lagi katakan saudara, dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap jiwaku, segenap jiwaku menyembahmu Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hati, segenap jiwaku, segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Bersyukurlah kepadanya saudara, ku bersyukur pada, terimalah Tuhan, ku bersyukur pada, terimalah ucapan syukur kami, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur kepadamu, ku memuji namamu Tuhan. Oh, besarlah anugerahmu Tuhan. Ku berada dalam hadiratmu, ku bersyukur Tuhan. Ku menyembahmu Yesus. Oh, hirana balabaya sandara balabaya sando. Waktu yang terindah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami pergunakan waktu-waktu kami Yesus hendak datang ya Tuhan. Kami berikan hidup kami kepadamu. Kami puji dan kami sanjung Kau Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu. Syukur, ku berikan syukurku, oh, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, 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 ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari pendoa pengikut Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan. Yakinkan doamu, yakinkan penyembahanmu ngena di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Katakan syukur, syukur, ku
berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah-Mu Tuhan, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, besarlah kasih-Mu bagi kami. Besarlah anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kedatangan kami di hadirat-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Dan kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat kami berada ya Tuhan. Di tempat kami berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah, jamahan, kuasa kasih-Mu. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Selamat pagi bagi kita semua hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan, saudara, pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa kasih Tuhan. Saya pun sangat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jamahan Tuhan saya rasakan, saya nikmati. Saudara, jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, kiranya semuanya kita juga, saudara, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di dalam penyembahan kita. Yakinkan Tuhan, saudara, berkenan atas penyembahan kita dan atas pribadi kita. Ya saudara, kita harus menjadi pemuji penyembah yang disenangi. Penyembahan kita disenangi, kita orangnya pun disenangi oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita orangnya disenangi oleh Tuhan, saudara? Ya, buanglah segala dosa dari hati kita, dari pikiran kita. Saudara, buang itu semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan selalu miliki hati yang murni, tulus, mengasihi, mencintai Tuhan. Dan miliki hati yang berkobar-kobar untuk selalu rindu kepada Tuhan. Ya, perdalam cinta kita kepada Tuhan. Perdalam cinta kita kepada perintah-perintah Tuhan. Datanglah dengan penuh kerinduan, memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan, sehingga penyembahan kita adalah penyembahan yang berkenan. Dan hidup kita juga menjadi hidup yang berkenan. Hidup yang menyembah menjadi penyembah yang disenangi oleh Tuhan. Seperti Daud, dia adalah penyembah yang sungguh sangat disenangi oleh Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita akan membaca firman Tuhan lagi dari Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Mari semuanya hamba-hamba Tuhan yang berdoa di rumah, saudara, ya, rindukanlah Tuhan, saudara, terimalah firman Tuhan ini sebagai kebenaran yang akan memberkati kita. Baca firman Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita, saudara, untuk terus memberikan pengertian-pengertian bagi kita. Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Puji Tuhan. Saya Ibu Esther akan membacakan kepada saudara. Baca di rumah juga, saudara, dengan kesungguhan. Penghiburan bagi seorang yang remuk. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya.
Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersemayam bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan aku akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian damai sejahtera bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, diberkatilah kita semua saudaraku yang tiap-tiap hari terus merindukan hadirat Tuhan, di mana firman Tuhan itu terus meluruskan jalan-jalan kita, sikap hati kita, supaya hati kita berkenan di hati Tuhan. Hanya dua, satu orang benar, satu lagi orang fasik. Saudara, satu orang saudara yang rindu haus, satu orang yang muak, satu orang yang tidak suka, satu orang yang saudara yang malas, satu orang yang rajin, satu orang yang rindu, satu orang tidak peduli. Hanya dua macam hidup ini saudara. Orang benar, orang fasik. Orang rendah hati, orang tinggi hati, sombong. Saudara, orang lembut, orang yang kasar. Saudara, hanya dua, saudara, ya, pilihan. Jadi sangat mudah untuk memilih, saudara. Semua dapat memilih yang baik kalau dia mau, saudara. Dan pilihan kita sungguh sangat menentukan. Pilihlah saudara untuk selalu rindu, memuji, menyembah, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pilihlah untuk hidup jujur, tulus. Saudara, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pilihlah saudara untuk suka berdoa, saudara. Nah, maka berkat-berkat Tuhan, perkenanan Tuhan akan ada pada kita. Bagi orang-orang benar, saudara, ayat yang ke-15 ini, saudara, ya, ayat 14-15, saudara, berbahagialah orang yang remuk hatinya, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan maha kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga aku bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati yang orang-orang yang remuk. Nah, saya katakan tadi saudara, hanya dua, orang rendah hati, remuk hati, atau orang yang tinggi hati, sombong, saudara. Ya, hanya itu. Dan Tuhan mengambil tempat bersama-sama dengan orang yang rendah hati, orang yang remuk hati. Kenapa saudaraku yang kekasih? Orang yang rendah hati ini, ya, orang yang remuk hati ini karena dosa, saudara. Karena dosa, karena saudara, ini mengacu kepada orang yang tertindas, ditindas oleh si penindas. Ya, apakah penindas itu? Tentunya setan. Tapi kadang-kadang saudara, setan itu, orang-orang dapat dipakai oleh setan untuk menindas orang benar. Sekalipun kita orang benar, saudara, tidak terhindar dari masalah, tidak terhindar daripada ejekan-ejekan orang, tidak terhindar daripada ya penganiayaan ataupun ya saudara, hal-hal yang merendahkan kita, tidak terhindar dari masalah. Saya sebutlah dengan namanya masalah, saudaraku yang kekasih. Tetapi ya saudaraku yang kekasih, apabila dia datang,
kepada Tuhan oleh karena dia sudah tidak tahan lagi. Kadang saudaraku yang kekasih, orang-orang sombong itu memang ada waktunya dia akan bertobat. Orang Israel itu saudara, mereka begitu angkut, tegar tengkuk, tidak peduli Tuhan, bersungut-sungut, saudara, tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Dia pikir karena kegagahannya, karena kehebatannya untuk memperoleh semuanya itu, maka mereka meninggalkan Tuhan. Maka mereka melawan hamba Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, memberontak saudara. Lalu saudara, mereka masuk ke dalam pencobaan, mereka masuk kepada tantangan, mereka saudara dijajah, mereka saudara diperangi oleh bangsa-bangsa sekelilingnya. Mereka ditindas, ya yang sering kita dengar bagaimana orang Mesir menindas mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara, ketika mereka tertindas, mereka berseru kepada Tuhan. Saking mereka tertindasnya, mereka berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang saudara, masalah-masalah diperkenankan Tuhan untuk mendatangi kita. Saudara, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kalau hidup seseorang itu tenang-tenang, semua serba lengkap, damai, dipuji orang, disenangi orang, tidak ada masalah, mobilnya ada, dia bisa pergi ke puncak. Kalau seperti kita di Jabodetabek, ya pergi ke puncak. Kalau orang-orang saudara-saudara sahabatku yang ada di Sumatera, dia pergi ke Danau Toba, dia pergi ke kemana lagi itu saudara? Ya di sana banyak tempat-tempat wisata ya saudara, yang indah-indah. Apalagi sekarang ini begitu banyaknya tempat-tempat wisata yang indah, pergi dia ke sana, tidak beribadah. Mereka berpikir, mereka berkata, udah mumpung libur, sekali-sekali libur. Hari Minggu kan ada, setiap minggu ada hari Minggu, masih bisa kita hari Minggu beribadah. Nah saudara, mereka membuat jalan-jalannya sendiri. Nah saudaraku yang kekasih, ya terus demikian. Namun saudara, ya akan ada nanti satu titik di mana manusia itu mengalami yang namanya ada masalah, ada beban. Tidak untuk seterusnya dia seperti itu saudara. Ya, hati yang remuk, hati yang gersang saudara. Demikian Allah memang saudara, ya Tuhan memang sudah merancang hati manusia itu demikian. Kalau kita tinggal dalam dosa, tidak tenang hati kita saudara. Nah, tidak tenang hidup kita, tidak tenang hati kita. Nah, ada orang yang hidup dalam kebenaran tapi remuk hatinya oleh karena tekanan-tekanan dari orang-orang lain. Namun percayalah saudara, sepanjang kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, oleh karena dosa itu saudara, kita mengakuinya, kita meninggalkan dosa itu, maka firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 19, Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada tadinya yang dibanggakan, ada tadinya memuji-muji, ada tadinya membanggakan. Nah, saudaraku yang kasih, yang dianggap menolong tetapi merongrong, yang dianggap teman tapi jadi lawan, saudara, sehingga menjadi patah hati. Yang tadinya saudara sungguh-sungguh baik, tapi sekarang nikam dari belakang, sehingga orang itu saudara menjadi patah hati, remuk hatinya, saudara, sedih dia. Namun saudara, kalau dia mendekat kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak membiarkan dia tetap dalam remuk hati itu, dalam patah hati itu. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi mari kita bawa jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita buka jiwa kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Biarlah kita layak di hadapan Tuhan. Terbuka hati kita. Jiwa yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Hati yang remuk tidak dipandang hina oleh Tuhan. Orang-orang bisa menghina, tapi Tuhan tidak memandang hina orang-orang demikian. Tuhan berkenan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dikatakan ayat yang ke-20, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi sekalipun kita orang benar, saudara, bukan berarti kita terbebas dari kemalangan. Tapi apa dikatakan, saudara? Namun Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Tuhan melepaskan saudara dari semua kemalangan itu. Tuhan melepaskan saudara dari penyakit. Tuhan melepaskan saudara dari tekanan. Tuhan melepaskan saudara dari aniaya. Tuhan melepaskan saudara dari setiap pergumulan-pergumulan yang menekan. Tuhan melepaskan saudara dari orang-orang yang mempermalukan, orang-orang yang menghina, apapun itu, saudara. Ini janji firman Tuhan. Kemalangan orang benar itu memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Ambil, terima, percayai firman ini, saudara. Jadi bagi kita, saudaraku yang kekasih, ya. Dan Tuhan Allah datang, yang tinggal bersemayam di atas tempat tinggi, namun dia dekat. Dia turun dari tahta yang tinggi itu. Dia mendekat kepada orang-orang yang patah semangat itu, orang-orang yang remuk hati itu, saudara, supaya Tuhan menghidupkan semangatnya. Jadi sangat perlu semangat, saudara. Bergairah, bersemangatlah, saudara. Karena kalau kita tidak bersemangat, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau engkau patah semangat pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kalau tidak bersemangat lagi, saudara, maka kecil kekuatan kita. Tidak ada daya. Makan pun kalau kita tidak bersemangat, saudara, ya, mengangkat sendok itu ke mulut pun berat. Tapi kalau kita bersemangat, saudara, beban yang berat sekalipun bisa kita tanggung. Dan Tuhan memberikan semangat yang baru kepada kita. Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kita. Tuhan membuka kain kabung kita. Tuhan menggantikan tangis kita menjadi tari-tarian. Tuhan menggantikan kain kabung kita, saudara. Dan menjadi, saudaraku yang kasih, sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan memberikan penghiburan dengan kehadirannya. Bukankah namanya saudara Raja Damai? Maka dia akan memberikan damainya kepada kita. Haleluya. Ayat yang ke-21, 20. Tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Oh, saudara. Betapa nyata perbedaan itu antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik tidak tenang dalam hidupnya. Mau ke sana kemari, saudara. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan, untuk menggosip, untuk menghina. Saudara, tidak tenang dalam hidupnya. Dia berombak-ombak, ya, sebab tidak dapat tenang dalam hidupnya. Saudara, tidak tenang dalam hidupnya, tidak ada damai dalam hatinya. Orang fasik itu tidak tenang dalam hidupnya. Gusar dia, saudara. Ingin melangkah ke sana kemari, ingin melakukan apa yang dikehendakinya. Arogan, saudara. Suka-suka hatinya mau ngomong apa, nggak takut akan Tuhan. Itulah orang fasik. Tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Oh, nggak tenang dalam hidupnya. Oh, kesana kemari, pergi ke sana, pergi ke situ, pergi ke sana. Nggak tenang dalam hidupnya, saudara. Ya, sebab tidak dapat tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Nah, saudara, kalau seperti di pantai Bali, saya belum pernah ke Bali dan akan saya ke Bali, saudara. Nanti saya rindu ke Bali, saudara. Kenapa kata orang? Karena saya belum pernah ke sana.
Saya juga rindu ke sana. Kata orang pantai Bali itu sangat indah, bersih. Makanya orang berbondong-bondong ingin pergi ke Bali. Bersih, jernih. Pasirnya juga bersih. Saudara, tetapi saudara, orang Pasik bukan seperti itu. Orang Pasik itu seperti laut yang berombak-ombak. Kalau ombak seperti di Bali itu indah, itu sebabnya disukai, disenangi orang. Orang-orang barat, semua orang suka ke Bali. Kenapa orang nggak ke Bali? Karena mungkin nggak senang, nggak suka aja, saudara, atau belum ada waktu, saudara. Tetapi ini ombaknya menimbulkan sampah dan lumpur. Siapa yang mau mandi di sampah dan lumpur? Tidak ada orang mendekat. Tidak ada orang yang suka. Tidak ada orang yang mau mendekat ke sampah dan lumpur. Orang yang menimbulkan sampah dan lumpur dijauhi. Gak suka. Siapa itu? Hanya sampah-sampah yang keluar dari dirinya, dari mulutnya. Biarlah perkataan kita perkataan firman yang menimbulkan damai sejahtera. Firman yang memberikan ketenangan. Gak ada lu gak rame. Gak ada lu gak enak. Kedatangan kita membawa damai. Kedatangan kita membawa kebahagiaan. Kedatangan kita membawa sukacita. Bukan menimbulkan sampah dan lumpur. Oh saudara. Ya, yakinkanlah pada saat ini. Apakah engkau saudara sebagai pembawa sampah dan lumpur atau pembawa damai dan sejahtera? Namun saya Ibu Esther berharap pada saat ini kita semua yang ada di doa pagi ini, pengikut Yesus, adalah pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kasih, saudara. Saya kalau pergi kemana-mana, saudara, saya adalah hamba Tuhan. Saya kalau pergi kunjungan ke rumah jemaat atau penginjilan, saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mendahului langkah-langkahku. Engkau mendahului perjalananku. Kedatanganku sama seperti kedatangan Kristus. Kristuslah yang datang. Kristuslah yang kubawa. Kristuslah yang kutinggikan. Jadi saudara, orang-orang yang saya datangi, saudara, saya yakinkan mereka bersuka cita dengan kedatangan saya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Itu salah satu khotbah Yesus di bukit, saudara. Ya, biarlah kita membawa damai, membawa ketenangan, membawa sukacita bagi banyak orang, saudara. Yesus namanya disebut Raja Damai. Dan Yesus naik ke sorga. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Damai yang kuberikan bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Lagi dipuji, damai. Lagi disanjung, damai. Lagi diberi sesuatu, damai. Lagi gak cocok, digosipin, direndahkan, dihina. Itulah dunia. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu membawa damai. Iya, benar. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah, kata Kak Rizga, ya. Jadi kalau kita mau disebut anak Allah, bawa damai. Kalau kita membawa sampah dan lumpur, itu anak setan. Tidak ada anak setan di antara kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yakinkan tiap-tiap hari kita membawa damai ke kantor, membawa damai di perjalanan kita, dalam pekerjaan kita, membawa damai di jalan-jalan, termasuk di jalan-jalan yang kita jalani, saudara. Itu sebabnya naik motor atau apapun kita berdoa, saudara. Berdoa berkati Tuhan. Di lampu merah begitu banyak orang-orang sedang berhenti. Wah, apalagi kalau kita di perapatan, ya saudara. Motor di mana-mana kita lihat lagi berhenti. Ya, beberapa menit kita berhenti di lampu merah itu, saudara. Katakan, Tuhan, kemanakah mereka semua? Selamatkanlah mereka, Tuhan. Selamatkanlah mereka, Tuhan. Oh, saudara, ya, ada orang yang berhenti di situ begitu banyak, ratusan orang.
yang berhenti sebentar di lampu merah itu, saudara? Apakah di pikiran orang semua? Nah, tapi di pikiran kita, mari saudara, di pikiran kita selamatkan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pertemukan mereka dengan Engkau. Pertemukan mereka dengan keselamatan itu. Mereka mencari dan mencari jalan lurus. Pertemukan mereka dengan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus. Pertemukan mereka dengan hamba-hamba Tuhan yang akan memuridkan mereka, menggembalakan mereka, melayani mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar. Nah, itu yang ada dalam hati kita, saudara. Daripada bagaimana nanti ya, duh, pelanggan-pelangganku udah lari nih, duh, datang nggak lagi nanti, duh, gimana nih? Mending kita berkata, selamatkan orang-orang ini, berkati mereka, damai di negeriku ini Tuhan. Lihat polisi itu, saudara, berkati polisi ini Tuhan, berkati TNI Tuhan. Tuhan, damai mereka Tuhan, bersatu hati Tuhan. Tidak ada dendam satu dengan lain, tidak ada iri hati satu dengan lain. Tolong kepolisian kami Tuhan, berkati. Saudara lihat di lampu merah itu ada polisi, berkati Pak polisi ini Tuhan. Nah, itulah pembawa damai, bukan pembawa lumpur dan sampah. Ya, nggak nyaman saudara. Nggak usah badan kita kena lumpur, kaki kena lumpur pun nggak enak saudara. Jangan sampai terkena lumpur. Apalagi pembawa lumpur, apalagi pembawa sampah. Kita harus menjadi pembawa damai. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Tuhan Allah. Jadi pilih pada saat ini saudara, menjadi orang benar, pembawa damai, pembawa sukacita. Sebenarnya sangat gampang untuk melihat, karena hanya dua saya katakan tadi. Damaikah orang-orang di sekitar kita atau gusar? Senangkah atau rindukah orang kepada kita? Atau ngapain dia datang, saudara? Atau aduh, datang lagi dia, nanti gimana gitu saudara? Tapi biarlah kedatangan kita membawa sejahtera, membawa kenyamanan, membawa sukacita. Puji Tuhan saudaraku. Melangkahlah nanti saudara dari tempat saudara berdoa ini menjadi orang-orang pembawa damai, bukan pembawa sampah dan lumpur. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami rindu sepanjang hari ini. Kami yakinkan diri kami akan membawa damai sejahtera. Kami akan membawa sukacita. Kami adalah orang-orang yang remuk hati. Kami adalah orang-orang yang rendah hati ya Tuhan. Dan membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera dalam nama Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang datang kepada orang-orang yang remuk hati, yang datang kepada orang rendah hati, memberikan semangat bagi mereka supaya mereka, oh Tuhan, mendapat penghiburan dan sukacita, gairah akan penghiburan-Mu, akan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dengan kehadiran kami, orang-orang diberkati. Dengan kehadiran kami, bangsa kami, kota kami, keluarga kami, tempat pekerjaan kami diberkati. Terpujilah nama Tuhan Allah yang luar biasa. Kami buang segala dosa, kami buang segala kefasikan. Kami terima berkat Allah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi berkat. Kami akan terus memberkati orang-orang di sekitar kami dengan perbuatan kami, dengan ucapan kami, dengan tindakan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Maafkan saya tidak terasa sudah lewat jam 6. Ya, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Immanuel.